Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan mengenai teks long pad ya, kira-kira teks mengikuti pad atau bisa dibuat lengkung itu bagaimana caranya, dan apa itu dengan yang dimaksud dengan text to pad, apakah beda dengan long pad. Nah oke teman-teman ya, jadi sebelum saya menjelaskan secara detail, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channel saya karena di dalamnya banyak tips dan trik bagaimana menggunakan desain dan animasi. Oke, kalau begitu langsung saja simak videonya bagaimana cara membuat teks melengkung menggunakan software Jim. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat teks melengkung. Ini permintaan dari salah satu komentar di channel YouTube saya dari Mas Haris Dawir ya. Oke, terima kasih Mas Haris Dawir karena sudah mengikutinya. Saya akan buatkan kira-kira videonya seperti apa. Kalau dilihat dari gambar thumbnail itu ada banyak logo ya. Itu ketika saya diminta untuk membuat desain logo. Kalau nggak salah tuh ada tuh di software mengenai konsep desain, bagaimana cara membuat logo. Oke, di sini saya tidak menggunakan menjelaskan mengenai detail, tapi lebih fokusnya bagaimana cara melengkungkan teks, simpel sederhana ya. Oke, jadi anggaplah nih labelnya sudah ada teman-teman. Nah, ini labelnya sudah ada teman-teman. Jadi layarnya tuh banyak yang saya siapin ya. Oke, ini saya coba perbesar dulu teman-teman. Nah, pertanyaannya gini, ketika kita ingin bermain teks ya, ini saya geser ke atas dulu teman-teman. Nah, kalau kita ingin bermain teks, di sini ada alat bantu namanya pad dan teks. Jadi supaya teksnya melengkung, kalau kita lihat gambar yang ada di sini, ini ada melengkung seperti yang ini, terus kemudian ada yang begini, terus ada yang berbentuknya melengkung seperti ini. Kalau kita perhatikan dekat ya, ini quality agak melengkung seperti itu, ada dua gelombang. Terus, ini satu gelombang ya, satu lengkung maksudnya gitu ya, satu lengkung, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Ada yang bentuknya seperti ini. Nah oke, itu gimana caranya, cara buatnya. Jadi gini teman-teman, kita pakai gambaran yang label biasa aja ya. Ini saya sudah buatkan. Jadi ini elemennya saya buat terpisah teman-teman, ini sendiri, terus ini sendiri, terus kemudian ini sendiri, dan sebagainya kurang lebih ya. Ini ada macam-macam. Oke, jadi teman-teman ketika teman-teman ingin membuat teks melengkung di dalam menggunakan software Jim itu gampang teman-teman. Jadi saya coba buat lembaran baru aja ya. Saya buat ini, buat lembaran baru, bikin folder baru aja. Nah saya buat di sini yaitu kasih nama taruhlah teks melengkung, teks lengkung gitu ya. Oke, seperti biasa. Terus kemudian teman-teman tinggal buat layar baru ya, atau langsung dibuat teksnya. Silakan mau buat padnya dulu, jalurnya dulu, atau teks dulu, itu bebas teman-teman, silakan ya. Jadi misalkan saya buat teksnya, padnya dulu ya, saya buat pad. Jadi saya buat klik di sini, saya tarik di sini, saya tarik kemari, misalkan gitu ya. Nah, setelah sampai di sini teman-teman pastikan padnya ini otomatis sudah tersimpan di sini nih. Nah, ini pad yang sebelum saya buat ya, udah ada semua. Nah, sekarang saya buatnya di sini. Ini padnya saya. Kalian bisa mengaktifkan di bagian matanya kelihatan. Nah, teman-teman juga masih bisa mengedit kira-kira padnya maunya arahnya seberapa, sesuai aturannya seperti apa maunya. Nah, itu dia teman-teman ya. Oke, itu langkah pertama, kita membuat padnya dulu. Terus kemudian langkah kedua, ini teksnya boleh diaktifkan di mana aja. Saya sarankan di folder diaktifkan, lalu klik hurufnya, lalu diketik. Nah, diketik kira-kira caranya seperti apa. Misalkan saya ketik quality, quality ya, gitu ya ceritanya gitu ya, quality ya. Terus kemudian setelah sampai di sini, nah teman-teman kalau misalkan ini sudah masuk ya ke foldernya teks lengkung di sini, jadi udah masuk dia. Oke. Terus saya tarik dulu. Nah ini melengkung masuk, katakan kebuka, itu dia. Oke, yang lainnya mungkin saya hilangkan dulu supaya tidak mengganggu ya teman-temannya. Saya hilangkan dulu, hilangkan. Nah itu dia, dah, biar fokus di teksnya aja karena tujuannya emang teks doang. Nah teman-teman, ketika kita bermain teks ya, ini padnya ada di sini, ini teksnya ada di sini. Untuk melengkungkan teks gampang, teman-teman tinggal aja langsung klik kanan di bagian teks yang kita buat, lalu pilihnya adalah teks along pad, simple. Nah otomatis teksnya sudah mengikuti. Nah pertanyaannya adalah gini, ini teksnya kan di ujung,
gimana caranya kalau di agak ke tengah atau digeser dan sebagainya. Nah, itu caranya berbeda teman-teman. Jadi si Jim ini punya teknik yang berbeda sendiri. Kalau saya mensiasati begini cara mensiasatinya. Jadi saya coba untuk undo dulu, saya Ctrl Z. Terus kemudian di bagian teks yang ini saya double klik ya, saya tarik kanan kirinya. Nah, itu dia. Kemudian saya tarik ke sini. Kalau memang mau ditaruh di ujung kanan, di blok aja, lalu pilih yang paling kanan, rata kanan. Nah, itu dia. Terus kemudian teman-teman tinggal melakukan proses klik kanan, pilihnya text along path. Nah, dia agak pindah ke kanan kan, kurang lebih gitu ya. Tapi memang tidak terus kanan. Jadi karena nih panjangnya teks, jadi dia kita harus kontrol. Gimana caranya? Nah, teman-teman harus mencoba untuk mengontrol lagi, digeser ke kanan lagi. Nah, kurang panjang ternyata teman-teman. Nah, itu dia ya. Kemudian teman-teman tinggal dilakukan lagi proses klik kanan, text along path. Nah, baru pindah. Itu dia. Jadi posisi bisa kita atur tergantung kitanya. Letakin posisi awalnya seperti apa. Acuannya bebas. Yang penting teman-teman kalau kurang panjang digeser ya. Saya undo lagi. Misalkan saya mau geser mundur agak ke kiri, berarti teman-teman cukup melakukan proses pengecilan area. Nanti akan bergeser ya. Kalau misalkan teksnya digeser agak kemari, boleh nggak? Misalkan, maaf, saya geser teksnya, lalu saya coba untuk quality yang gini ya, saya geser agak kemari. Kenapa ketika saya geser, ini dia, harus diaktifkan di bagian move to layer. Jadi kalau saya pilih yang atas, nanti layer yang kalau kita klik di layarnya, di lembarannya, atau lembarannya kena. Sedangkan kalau saya klik di bagian move to active layer, berarti aktif layer yang sedang kita pilih yang akan kita gerakan. Oke, saya potongnya gini aja paling gampang, saya geser. Kalau misalkan saya kepengen diperlebar, double klik, tinggal dipanjangin. Nah, itu dia. Baru teman-teman tinggal klik kanan, namanya text along path. Nah, itu dia. Kalau memang kurang panjang, sekali lagi panjangkan kembali. Nah, lalu diklik kanan lagi, text along path. Nah, itu dia. Kalau teman-teman terlalu pojok, mau mundurin aja. Nah, lalu klik kanan lagi, text along path. Seperti itu cara kerjanya, simpel ya, hanya menarik. Jadi pastikan sejajar dengan posisinya. Memang tidak ada jaminan untuk pas gitu kan, karena setiap pet itu ketika kita bermain bejer ditarik itu ada perubahan teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau misalkan teksnya ini kan rapat, saya mau agak renggang, sama teman-teman. Jadi teman-teman double klik dulu di teksnya, lalu di blok teksnya, lalu teman-teman boleh ditempatkan di tengah. Misalkan saya kemarin ada di tengah-tengah gitu ya, terus kemudian agak renggang. Nah, itu dia, tinggal dicoba untuk diatur aja. Kira-kira saya kasih 10 atau saya kasih misalkan 20. Nah, itu saya kasih 30. Oke, lalu teman-teman segera klik kanan di sini ya, boleh klik kanan di sini di bagian teksnya, lalu pilihnya text along path. Nah, ketahuan tuh ya, kita bisa ngeliat bahwa letak teksnya seperti itu. Kalau memang teman-teman merasa terganggu posisinya, saya undo ya. Oh, terganggu nih, ketutupan ya, teman-teman tinggal digeser ke bawah aja, nggak usah dibikin pusing. Nah, gesernya ke bawah, karena nanti acuannya adalah di pad ini, gitu teman-teman ya. Teman-teman tinggal klik kanan, jadinya text along path. Nah, itu dia. Kalau memang kurang lebar ya dilebarin lagi, nggak usah pusing, simple aja ya. Oke, jadi saya double klik, terus kemudian tinggal tarik ke kanan. Oke, lalu klik kanan, text along path. Nah, itu dia teman-teman. Jadi cara-cara ngerepatinya seperti itu. Nah, terkadang ada teks yang pengen agak ke atas agak ke bawah, itu gimana caranya? Oke, kalau teksnya agak ke atas ke bawah, teman-teman tinggal ditarik ke bawah agak lebar. Nah, ketika ini kan ada jeda, nanti ketika teman-teman klik kanan pilihnya text along path, dia akan ke atas. Itu dia teman-teman, simple ya. Cara kerjanya seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, nanti kalau misalkan teman-teman klik kanan, saya coba Ctrl Z, saya rapatkan lagi, double klik ya, terus saya rapatkan ke atas gitu ya. Oke, saya coba agak kemari, perhatikan klik kanan text along path, dan di bawah di posisi pindah. Jadi besar area bounding box di tag ini menentukan di mana letak dari posisi tagnya. Simple, sederhana. Oke, saya undo, saya Ctrl Z, tarik ke bawah lagi, lalu klik kanan, pilihnya misalkan text along path. Misalkan anggaplah sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman gak usah bingung. Teks ini boleh dimatikan visibility, terus kemudian teman-teman buat layer baru. Oke, nah ini teks jadi gitu ya, teks jadi simple. Terus kemudian saya oke, terus kemudian teman-teman tinggal melakukan proses yang namanya, di sini kan udah dapat nih, teman-teman tinggal coba tekan alt, ini matikan aja, teman-teman tinggal tekan alt, oke,
Gini, kenapa ada dua? Ini adalah garisnya yang tadi saya buat, sedangkan ini adalah teks yang sudah mengikuti pad. Jadi ada dua. Ini boleh dihilangkan, itu garisnya. Sedangkan kalau ini adalah teksnya. Nah ya, jadi teman-teman dimatikan garisnya, lalu teman-teman tekan Alt, lalu klik di bagian padnya, klik kiri. Nah, otomatis akan mendapatkan satu seleksi. Nah, gitu ya teman-teman. Baru dimatikan matanya, biarkan saja. Nah, di layar inilah teman-teman silakan memberi warna, terserah menggunakan warna apa saja. Misalkan warna gradien, ya udah pilih warna gradien. Silakan pilih warna yang kalian suka. Misalkan saya warna gradien, ya sudah tinggal tarik aja gradien apa yang kalian suka, tinggal dituangkan saja sesuai dengan kebutuhan. Simple, sederhana. Saya tarik aja langsungnya dari sini kemari ya. Misalkan, nah itu dia. Nah, itu dia teman-teman. Jadi, kalau sudah selesai langsung klik move tool aja, selesai, sudah, lalu tekan Ctrl Shift A. Jadi, seperti itu doang cara kerjanya. Jadi hanya mengontrol di padnya saja, teman-teman. Oke. Nah, jadi apa yang saya buat tadi, nah dari yang ini, terus kemudian ini elemennya saya buat dulu satu-satu ya. Jadi satu, terus kemudian saya duplikat, terus kemudian saya duplikat lagi. Jadi gini, jadi banyak, terus kemudian saya tambahkan elemen lagi, dan sebagainya, tambahkan lagi, lalu dibuat tulisan seperti ini. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi deh, kayak gini. Nah, sama metodenya sama. Jadi intinya saya di sini tidak menjelaskan bagaimana cara membuat frame-nya. Jadi nanti ada satu sesi bagaimana cara membuat frame label seperti ini gitu kan. Itu ada gaya yang berbeda-beda. Saat ini adalah materinya bagaimana cara membuat supaya teksnya melengkung. Nah, jadinya seperti ini outputnya. Jadi kita buat melengkung dulu, baru diatur posisinya dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Simple, sederhana. Saya berharap materinya berguna buat teman-teman. Nah, teman-teman tinggal mengembangkan bagaimana cara pengembangannya. Lalu bagaimana dengan ada namanya text to pad. Nah, kalau text to pad berbeda teman-teman ya. Kalau text to pad itu begini. Jadi teks yang sudah kita buat, misalkan yang ini nih, yang quality ya. Misalkan saya hidupkan, nah saya matikan ya. Nah, teksnya udah jadi. Nah, jadi kalau misalkan saya klik kanan, text to pad, dia akan masuk ke sini doang, disimpan, gitu ya. Klik kanan. Jadi ibaratnya text to pad itu adalah kalau di software vektor itu berubah menjadi create outline supaya bisa diedit secara bebas ya. Contohnya misalkan saya double klik di teks ini, saya ganti misalkan BRS ya, gitu ya, BRS misalkan gitu ya. Biasanya kan kalau logo kan simple-simple, pendek-pendek. Nah, teman-teman tinggal klik kanan, pilihnya adalah text to pad. Nah, setelah text pad dia udah jadi teman-teman, ini dia teks. Nah ini boleh matikan, boleh. Nah, pad inilah ya teman-teman yang bisa kita rubah ya, kita rubah sesuai pakai apa? Pakai pen tool. Klik aja pen tool, klik aja di bagian padnya. Nah ya, klik pad, klik di sini. Nah, jadi kalau saya zoom sebesar, teman-teman bisa mengedit sesuai dengan kebutuhan, apakah mau ditarik kemari, atau mau begini atau begini. Jadi ini namanya redesign font. Nah, jadi modifikasi font. Nah, orang bilang namanya modifikasi font. Masih tarik kemari ya. Saya mau agak kemari. Itu terserah teman-teman. Jadi modifikasi font. Nah, kalau sudah nanti udah jadi seperti ini fontnya, misalkan teman-teman sudah suka nih fontnya, misalkan gitu ya, teman-teman tinggal tekan Alt lalu klik di bagian padnya. Nah, matikan padnya, sudah ya kan. Klik move, teman-teman tinggal buat layar baru lagi seperti biasa, modifikasi teks. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman tinggal diberi warna bebas. Nah, itu dia, warnanya apa saja, monggo terserah kalian. Nah ya, apakah mau ke atas ke bawah, kemari, itu bebas sesuai dengan kebutuhan selera kalian. Nah, itu dia. Kalau sudah selesai ya sudah, tekan Ctrl Shift A. Nah, logonya ini tinggal diterapkan di mana kita mau. Misalkan saya pengen agak tempatkan di sini misalkan gitu kan. Ini nggak cocok warnanya sebenarnya. Ini contoh doang ya teman-teman ya. Jadi teks yang kita buat tadi, yang barusan kita lakukan kan, ini kan ada teks modify ya. Teman-teman tinggal diklik aja, tinggal digeser ke mari. Udah simple, sederhana. Tekan Ctrl Shift J, jadi seperti ini. Kalau memang mau seperti itu ya. Kalau teman-teman kalian berubah nggak suka, tekan aja Alt, lalu klik di sini, dia akan mengambil seleksi lagi.
lalu teman-teman tinggal rubah warnanya sesuai dengan kebutuhan. Oh, saya maunya agak berbeda, maunya kayak gini, saya tarik aja langsung ke atas. Itu boleh, silakan sesuai kebutuhan, atau mau diganti warna lain. Oke, diganti warna lain. Saya maunya warnanya agak berbeda, silakan. Warna apa? Oh, agak ini warnanya, udah tarik aja langsung. Nah ya, silakan. Atau teman-teman mau ganti warna putih, ya ganti aja warna putih, tekan pilih warna putih atau ditekan X untuk ngatur posisi, lalu tekan Alt koma, ya kan, kontrol koma maksudnya. Nah, jadi otomatis sesuai kebutuhan. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya berharap materi bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Ayo kita belajar bersama, berkembang bersama. Banyak bertanya sama saya, nanti saya akan buatkan video apa yang sesuai dengan kalian butuhkan. Sekian, terima kasih. Kita ketemu lagi mengenai desain dan animasi di channel saya.